Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bertemu kembali kita di dalam kasih-Nya. Seorang ustadz menjadikan Alkitab bahan olok-olokan di dalam masjid sahabat. Alkitab ini dijadikan mereka bahan tertawaan bersama dengan jemaah-jemaahnya. Seorang ustadz mukalaf ini memberikan sebuah contoh bahwa Alkitab itu tidak memiliki kuasa. Dalam video ini kita melihat sahabat perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab. Dia mengumpamakan ketika membaca Alkitab kita jadi lemah, tetapi ketika membaca Al-Quran kita jadi kuat. Kalau ada tandingan-tandingan begitu, saya mau katakan sahabat bahwa kitab mantra dan kitab sihir itu jauh lebih kuat. Kitab mantra, kitab sihir jauh lebih kuat. Karena ketika orang membaca kitab mantra, kitab sihir sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Kalau dia mempelajari ilmu kebal, maka dia akan kebal tikam, kebal parang, dan kebal lain-lainnya sahabat. Kitab mantra dan kitab sihir yang tidak bisa diterjemahkan tersebut menjadi pemenangnya. Karena kitab mantra, kitab sihir itu tidak bisa diterjemahkan sahabat. Karena kitab mantra atau kitab sihir, satu titik pun, satu koma pun tidak boleh diubah. Jika Anda mengucapkan mantra atau sihir, satu huruf saja salah, maka mantra tersebut tidak sah dan tidak berguna lagi. Baik sahabat, kita melihat bagaimana seorang ustadz ini bersama dengan jemaah melakukan olok-olokan kepada kitab Kristen. Langsung saja, tidak berlama-lama kita melihat bagaimana cuplikan video berikut ini. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Tolong maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Oke, jadi orang-orang ini datang dengan sukarela. Artinya belum ada perjanjian sebelumnya. Ya, gimana lah biar kelihatan natural dan nyata gitulah ya. Kita lanjut lagi videonya. Dan seperti yang kita dengar, menurut Ustadz ini, abang-abang yang naik ke atas ini adalah abang-abang yang besar dan kuat, bahkan baru makan, sehingga tenaganya pasti sudah full. Oke. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak aman. Begini bikin agak ke kanan ya, begini ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya, abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi, ditahan ya. Kita peragakan, kita tes dulu energi dengan beliau kosong, keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan, sudah? 1 2 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa, energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas.
kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana aja? Ini boleh. Yang bebas aja, yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan dah pernah baca Alkitab. sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Nah, saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video tadi, di mana Ustadz Mukallaf begitu menertawakan Alkitab di depan jamaahnya di sebuah masjid, Bapak Ibu. Tidak tahu di mana tempatnya ya, daerah mana itu. Yang jelas Mukallaf itu lagi memperagakan dan menertawakan bagaimana Alkitab itu dibuat oleh mereka dengan lelucon, saudara. Nah, bila hal ini kita lakukan, kita buat kitab mereka misalnya, Bapak Ibu yakinlah kita akan dicari dan dianggap penistaan agama. Mereka teriak nama Tuhan di mana-mana, mereka mengajak orang untuk demo, dan kita dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Memang kadrun kelakuannya begitu, Bapak Ibu. Ya, keledai liar itu. Keledai memang kelakuannya seperti itu. Saudara boleh bertanya kepada si Nababan Mukallaf tadi, apakah ketika dia masa berada di dalam agama Kristen, dia melakukan seperti itu? Enggak. Saya sangat percaya dia tidak melakukan hal yang sebodoh itu. Ya, dia tidak melakukan dan tidak mau membuat orang lain kecewa dengan dia waktu dia masih berada dalam agama Kristen. Tidak mau mengusik kitab suci orang lain. Tetapi begitu dia sudah menjadi keledai liar dan benar-benar liar, coba saudara lihat bagaimana dia menertawakan Alkitab. Apa kata firman Tuhan kepada orang-orang seperti si Nababan, Bapak Ibu? Di dalam Matius 7 ayat 12. Di situ dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi sebaliknya, apabila kitabmu tidak mau ditertawakan oleh orang lain, maka kamu Nababan, Mukallaf, keledai liar, jangan mengolok-olok kitab orang lain. Kalau kitabmu tidak mau diolok-olok, jangan kamu mengolok-olok kitab orang lain. Jangan begitu kamu sudah menjadi keledai liar, kamu olok-olok kitab orang lain di masjid. Memang tidak ada otak sedikit pun kamu. Ya, nanti kalau kami berbuat seperti yang kamu buat, maka kau dan antek-antek kau itu, ya, mengajak demo dan membentur kami dengan hukum penistaan agama. Dasar keledai liar. Nah, ini yang benar-benar keledai liar, Bapak Ibu. Ya, begitulah kelakuan keledai liar. Kita harus ngomong tegas, saudara, supaya mereka punya hati, punya pikiran, mereka punya jantung, supaya mereka tidak mempermainkan agama orang lain, mempermainkan kitab suci orang lain. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Jelah Baget, kiranya video ini dilihat oleh si keledai liar Mukallaf tadi, sehingga dia sadar dengan apa yang dia lakukan selama ini terhadap iman kekristenan. Saya percaya benar, waktu dia masih berada dalam agama Kristen, dia tidak pernah mempermainkan kitab suci orang lain. Nah, tetapi begitu dia keluar dari kekristenan, dia dikuasai oleh kegelapan, maka kelakuannya seperti keledai liar. Terima kasih. Shalom alaikum bisim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam mortadi. Ya sahabat, seperti apa yang dikatakan oleh hambanya Evangelis Abraham Effendi Usman, benar sahabat. Kalau kita membalikkan hal ini kepada mereka, kita olok-olok Al-Quran di gereja. Gak usah di gereja deh, di tempat umum atau di tempat yang bukan gereja. Saya percaya sahabat,
Mereka akan cari saudara sampai ke lubang semut, dan dihalalkan darah saudara untuk ditumpahkan. Dengan teriakan takbir, mereka akan mengepung saudara, mereka akan bawa bendera mengejar saudara. Kalau saudara lakukan seperti yang dilakukan oleh Ustadz Mukallaf, saya pastikan itu saudara akan dikejar, bahkan pemerintah juga akan mengejar saudara, akan bereaksi, dan akan bolak-balik berita saudara masuk TV setiap hari, itu menjadi bahan berita nasional. Kalau saudara lakukan seperti yang dilakukan Ustadz tadi, maka berita itu akan menjadi berita nasional, bahkan menjadi berita di seluruh negara-negara yang mayoritas Islam. Saya pastikan kalau saudara olok-olok Al-Quran seperti yang dilakukan Bapak Ustadz tadi. Mereka sebenarnya yang melakukan terlebih dahulu, mengolok-olok, menghina-hina, mentertawai kitab orang lain. Tetapi begitu dibalas sahabat, mereka yang paling marah. Mereka akan bela Allah, bela Rasulullah, bela Quran, dan bela agama mereka. Dari situ kita bisa melihat sahabat, apa yang dikatakan Alkitab, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Sekali lagi saya katakan, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Mari sahabat, kita bersyukur berada di dalam buah kasih Kristus, buah-buah roh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.